Pas di awal karir gue pindah kerjaan 4 kali dalam 2 tahun dan gaji gue naik 6 kali lipat. We like Bandung. Oke, di video kali ini kita bahas sebenarnya job hopping itu apa, gimana sih cara ngelihatnya dengan benar, dan kemudian gimana sih cara makainya job hopping itu dengan konteks yang benar supaya lu juga bisa sukses untuk long term, nggak cuma pindah-pindah kerja buat dapat gaji lebih gede dikit aja, tapi masa depan lu nggak jelas. Nah, jadi itu cuma salah satu pilihan kerja, dan yang sering kali dipermasalahkan itu gara-gara di abuse aja. Jadi orang-orang itu berangkatnya dari angle gaji, dan karena memang setiap kali perubahan, apalagi pas kemarin ya, tech boom selama satu dekade 12 tahunan lah, dari antara 2008, 2010 sampai 2022 gitu kira-kira, zaman-zamannya dimana tech companies naik banget. Nah, beberapa posisi yang related sama digital industry itu ikutan kena imbasnya positif dari segi gaji, dan karena setiap kali perpindahan mereka ada kenaikan gaji gara-gara rebut-rebutan talent, jadinya memotivasi orang untuk berpindah hanya untuk mendapatkan gaji lebih tinggi. Tapi itu bukan satu-satunya pilihan. Kalau kita mau untuk long term atau buat karir progres kita yang ke depan, jauh lebih bermanfaat untuk kita satu, tahu kita maunya apa, dan sebenarnya kita tuh mau berkarya di bidang apa, sebagai apa, dan lingkup kerja kita nanti itu maunya gimana bentuknya. Karena lu mau jadi seorang CEO itu beda banget sama jadi seorang entrepreneur, dan itu pun juga berbeda banget tentunya kalau lu pengen jadi pegawai. Tapi nggak ada yang salah dengan semua itu hanyalah pilihan hidup. Nah, sekarang lu tahu nggak lu maunya apa, dan lu bisa jujur nggak ke diri lu sendiri. Kalau misalkan lu bilang, oh gue mau jadi entrepreneur, itu gara-gara lu mau keren-kerenan doang, apa itu sebenarnya sesuatu yang lu punya kemauannya, punya komitmennya, dan lu udah siap bayar harganya? Kalau enggak, ya mendingan jujur aja dulu sama diri sendiri. Itu titik awalnya, supaya kemudian keputusan lu ketika lu berpindah kerja atau ketika lu bekerja itu jadi jauh lebih terarah. Lu tahu lu mau kemana, dan kalau gitu masuk akal nggak ya untuk gue pindah ke kerjaan yang selanjutnya. Ini bakal ngasih apa yang gue cari, atau ini tuh cuma gue tertarik sama iming-iming culture yang lebih oke, atau gaji yang lebih tinggi. Padahal sebenarnya ini tuh nggak mendukung perjalanan gue ke depannya. Jadi resep pertamanya, lu mesti tahu lu maunya kemana dan lu maunya apa. Jadi ada alasan yang bagus untuk pindah dan ada alasan yang jelek untuk pindah atau salah untuk pindah. Alasan yang jelek atau salah untuk pindah itu gara-gara tadi, motivasinya gara-gara duit, atau gara-gara omongan temen, atau gara-gara peer pressure dari orang tua kayak, atau dari temen, atau dari diri sendiri, apapun itu. Alasan yang salah. Alasan yang benar itu karena tempat yang lu tuju ini tadi itu akan memberikan sesuatu yang tempat lain tidak bisa kasih. Cuma di situ untuk mensupport long term goal lu. Tempat lain bisa jadi ngasih, tapi kualitasnya nggak sama, atau kesempatannya yang dikasih nggak secepat itu, atau mungkin lingkungan dari perusahaannya, atau nama perusahaannya, atau arahan dari perusahaannya, track recordnya itu yang nggak mendukung. Satu-satunya alasan terbaik untuk pindah kerja itu adalah karena itu jadi vehicle, kendaraan lu untuk maju ke tempat yang lu mau sebenarnya. Contohnya kayak pas gue pindah ke TikTok. Sebelum gue di TikTok, gue di Lazada, gue VP of Online Marketing di Lazada, dan gue pindah ke TikTok buat ngurusin tim small medium business. Kenapa gue pindah? Karena gue tahu gue dipanggil untuk berkarya melayani bisnis-bisnis kecil dan membantu juga talenta-talenta di Indonesia, dan itu jauh lebih besar dampaknya kalau misalkan gue berurusan sama bisnis-bisnis kecil yang tidak punya resource, tidak punya dana, kemampuan, pengalaman, dan platform seperti TikTok itu bisa membantu untuk menyebarkan dan melayani lebih banyak profil seperti itu lagi. Sedangkan kalau misalkan gue stay waktu itu di Lazada, klien-klien gue adalah enterprise. Mereka sebenarnya bisa bayar kok konsultan yang mahal-mahal, tenaga yang mau ngelayanin mereka juga banyak, karena mereka juga berani ngasih duit juga banyak. Hati gue nggak di sana. Hati gue pengen melayani di tempat dimana gue mestinya melayani. Itu contohnya. Jadi walaupun pindah kerja itu perlu ada tujuannya, atau pindah kesempatan itu perlu ada maksudnya, kegunaannya khusus, fase hidupnya kita tuh sebenarnya ada
jenjang-jenjangnya yang dimana objektif utamanya kita tuh sebenarnya bisa balik lagi ke situ. Contohnya, pas di umur 20-an, energi kita masih banyak gitu ya, resiko nggak terlalu besar, atau bahkan minim banget. Pakailah waktu kita sebenarnya kalau mau job hopping itu ke tempat yang bisa ngasih kita pelajaran paling banyak. Contoh, di awal karir gua ada dua pilihan, satu agensi kecil, satu agensi gede. Nah, kalau pakai line of reasoningnya bokap nyokap, apapun yang lebih gede, masuknya lebih ke sana. Karena itu adalah tempat yang bisa ngasih contoh. Dan kemudian itu adalah tempat yang sudah lebih ada struktur. Udah ada best practices, knowledge lebih lengkap, struktur lebih lengkap, lebih stabil juga, benefit lebih banyak. Itu semua yang mereka saranin ke gua. Dan itu nggak salah gitu. Cara pandang yang sebenarnya valid, karena mereka punya pengalaman sendiri. Tapi gue tetap pilih company yang kecil. Kenapa? Karena gue ngelihat gue jadi ikan besar di kolam yang kecil, dan gue punya ruang gerak itu bisa banyak karena mereka juga resource-nya dikit. Jadi mereka malah seneng banget bisa dapet orang yang mau explore. Nah, karena gue bisa explore, jadi gue terekspos sama banyak bidang. Ada banyak hal yang orang lain tidak bisa pick up atau tidak mau pick up, gue yang pick up. Cuma trade-off-nya adalah gue nggak ada kebanyakan bimbingan dan tidak ada best practices-nya yang bisa di-share sama tempat gue itu. Nah, itu trade-off-nya. Tapi gue mau memaksimalkan pengalaman belajar gue di bidang digital yang gue yakin itu adalah masa depannya. Itu contohnya. Di umur 30 itu kita sebenarnya, kalau yang tadi kan lebih belajarnya tuh explore ya. Yang 30 tuh kita bisa belajar tapi udah bisa lebih istilah tuh disolidify. Kita udah tahu lah kira-kira apa yang kita mau. Kira-kira kita udah explore hampir 10 tahun. Habis itu kita bisa mulai pilih ini arahnya dari misalkan 10 opsi yang ada, kita pilih cuma 3. Atau mungkin bahkan bisa dikerucutin jadi 1 doang. Nah, dari situ kemudian kita dalemin lagi. Karena kita tahu nih, ke depannya tadi ada gambaran jangka panjang atau tujuan jangka panjang kita mau capai. Dan kita mau mendalami satu bidang itu tadi, dan kita mulai mendapatkan sedikit dari investasi kita di umur 20-an untuk kemudian kita dapat sebagian dari rewardnya itu di umur 30, dan kita makin yakin itu orang yang kita mau. Nah, 40-an, gue percaya 40-an itu umur untuk kita mulai berinvestasi di satu area itu untuk supaya nantinya di umur 50-an itu kita dapat financial rewardnya. Maybe bisa jadi lebih cepat. Pengetahuan kita atau skill-nya kita itu mesti dilatih selama umur 30-an itu tadi supaya kita beneran ahli. Dan kemudian kapan kalau gitu kita mesti mikir untuk pindah? Tadi kan kita udah denger ya alasannya, kita udah bahas alasan yang benar, alasan yang keliru. Dan sebenarnya ada signal-signalnya tuh untuk kapan sih kita mulai mesti berpikir untuk pindah. Salah satunya adalah kembali lagi ya, karena kita tahu long termnya kita tuh mau apa. Jadi artinya kalau misalkan progresi kita ke sana tuh kayaknya udah slow down, dan ada tempat lain yang bisa ngasih kita progres ke sana dengan lebih cepat, lebih pasti, dengan di backup sama evidence ya, nggak cuma sekedar kata orang doang, kenapa nggak pindah? Semakin cepat kita nyampe ke sana sebenarnya semakin baik. Jadi gue sering kasih tips ke anak-anak gue, lu itu pas ketika explore sebuah opportunity itu jangan cuma bergantung sama katanya orang, lu mesti ngetes. Sama kayak interviewer ngetes lu juga bisa ngetes mereka balik. Dan the best candidate yang gue interview itu biasanya melakukan itu, by the way. Jadi itu lumrah, sangat normal untuk kita juga tahu sebenarnya tempat yang mau kita explore nih tadi itu ngasih apa sih ke kita, dan apakah ini benar tempat yang tepat. Nah, tempat yang tepat tuh nggak balik lagi ya, jangan mikir cuma dari gaji doang. Apalagi kalau misalkan lu udah tahu tadi ya jenjang-jenjangnya ya. Untuk kita dapat financial reward itu nggak langsung immediately di umur 20-an pas ketika lu baru mulai kerja, itu forget it deh. Jauh lebih sustainable untuk kita fokus belajar di umur seperti itu. Dan ingat ya, apapun yang naiknya cepat, turunnya juga akan cepat. Jadi mendingan pas kita mau pindah itu tadi, kita cari tahu beneran. Nah, gimana cara cari tahu? Kita interview si interviewernya. Mereka itu sudah expect kandidat akan bertanya. Tergantung dari gaya si orang yang menginterview, sometimes mereka cair gayanya, jadi kita bisa nanya kapanpun. Tapi kadang, atau yang lebih sering, itu sebenarnya nanya pas di akhir. Nah, itu udah harus disiapin. Dan seringkali gue ketemu kandidat, itu pertanyaannya basa-basi. Jadi jangan lakuin itu ya. Itu kesempatan berharga untuk sebenarnya lu cari tahu ini tempat macam apa sebenarnya. Itu ada beberapa hal yang bisa gue kasih tips di sini. Yang pertama, satu, untuk lu bisa berkembang ke arah yang lu mau, lu mesti tahu lu mau dapat apa dari tempat itu yang tidak bisa dikasih di tempat lain. Oke, itu satu dulu. Dan artinya
lu nanti pas ketika masuk, lu akan ngerjain tuh apa persisnya. Typical answer kalau misalkan lu tech company itu adalah, oh there is no typical day gitu kan. Iya sure, tapi 80% kerjaan lu akan sama kok. Lu di-hire untuk atas nama sebuah role, dan role itu ada roles and responsibilities-nya. Nah itu bisa dijelasin sama si user. Jadi baiknya lu tanya itu, sebenarnya goal-nya ini apa, dan untuk nyampe goal itu gue bakalan ngapain kira-kira. Oke, bentuknya tiap hari bakal mungkin beda-beda. Cuma underlying intentionnya dan activitiesnya akan sama. Oke, contoh misalkan tadi gue udah bilang gue di small medium business, tiap hari gue juga beda-beda gitu. Tapi apa North Star gue? Cuma satu, numbuhin revenue. Dan revenue gue cuma bisa naik kalau misalkan bisnis-bisnis lain gue itu pada naik. Jadi di industri apapun mereka, tugas gue cuma satu, bantu mereka supaya bisnisnya mereka bisa bertumbuh. Pas bisnisnya bertumbuh dan mereka sadar kalau TikTok adalah driver terbesarnya untuk pertumbuhan bisnis mereka, duitnya datang dengan sendirinya. Revenue naik itu gue gak bisa kontrol. Yang bisa kontrol adalah ngebantuin si klien-klien gue. Oke, nah itu satu aspek. Mesti tahu lu dapat apa di sana. Dan lu dapatnya karena lu melakukan sesuatu. Yang kedua, lu juga mesti tahu lu akan melayani siapa, stakeholder lu di sana tuh siapa. Itu karena mereka itu di satu sisi yang akan mensupport kesuksesan lu. Kalau mereka tidak bisa buy in sama ide lu atau pola mereka bekerja itu rumit, nggak bisa dijelaskan dengan baik, nggak masuk akal, pas ditanyain tuh ngambang, forget it, red flag gitu. Oke, lu masih gali lebih dalam lah, bukan artinya langsung ditolak. Bisa jadi lu ngomong ke orang yang salah. Yang ketiga, lingkungan dan culture-nya. Karena mau sebaik apapun bos lu, mau sejago apapun stakeholder lu, tapi kalau lingkungan lu banyak orang toxic, culture dari company-nya berubah-berubah, nggak jelas, ditanyain visi misi, cuma bisa bilang gue mau jadi nomor 1 di market, semua orang juga mau jadi nomor 1 di market kali. Caranya gimana? Dan positioning lu apa? Apa yang lu akan rela untuk sacrifice untuk bisa menjalankan visi dan misi lu tadi. Kalau itu nggak bisa jawab ya, another red flag sih. Jadi pastiin lu tahu detil-detil itu. Itu yang gue maksud dengan interview orang yang menginterview lu. Itu kan pakai, dan lu kan biasanya bakalan masuk kira-kira 3-5 round sebelum akhirnya kalau lu diterima, lu bakal dapat offer letter. Nah jadi pakai itu beberapa kesempatan lu tadi untuk gali lebih banyak dan cari tahu lu ngomongnya sama siapa dan orang ini bertanggung jawab untuk apa, sehingga pertanyaan apa yang lu bisa kasih mereka supaya lu jadi tahu tempat apa yang lagi lu tuju.